kembali. Saat ini kita melanjutkan topik podcast mengenai kekudusan. Tanpa kekudusan, kita tidak dapat melihat Allah. Ibrani 12 ayat 14. Tanpa kekudusan, kita tidak dapat melayani Allah. Mazmur 24 ayat 3-4. Kekudusan adalah suatu keharusan di dalam perjalanan iman, membutuhkan usaha dan partisipasi dari kita. 2 Korintus 7 ayat 1. Kekudusan mengharuskan kita berdiri di pihak Allah atau kebenaran. Efesus 4 ayat 24, Matius 5 ayat 6 dan 10. Termasuk juga kita harus ada rasa kehausan akan Allah. Termasuk ada juga penganiayaan, yaitu kita berlawanan dengan orang lain. Matius 6 ayat 33. Peraturan atau dengan usaha sendiri, tetapi melalui anugerah yang diperoleh melalui iman kepada Kristus. Mereka yang mempercayai Kristus menjadi orang benar di dalam Allah. 2 Korintus 5 ayat 21, Roma 4 ayat 3. Jika Anda memiliki kebenarannya, Anda akan memiliki kekudusannya karena ia adalah benih, firman Allah. Markus 4 ayat 14-20. Dan Yesus berkata, "Akulah firman itu." Yohanes 1 ayat 1, Ibrani 2 ayat 11. Benih tersebut mengandung semuanya. Semua yang diperlukan untuk membentuk sebuah pohon atau tanaman. Demikian pula dengan benih firman Allah, Alkitab. Mengandung semua sifat dan kebenaran Yesus dan hidup serta aktif. Ibrani 4 ayat 12. Seperti halnya sebuah benih yang hidup dan aktif, benih firman mengandung semua sifat, kehidupan, dan kepribadian serta kebenaran-kebenaran Roh Kudus di dalamnya. Telah diberikan atau dihembuskan nafas Allah melalui pikiran dari para nabi dan para rasul. 2 Timotius 3 ayat 16. Oleh sebab itu, ketika kita menerima firman Allah dengan rasa terima kasih ke dalam hati, yaitu jiwa atau pikiran, kehendak dan emosi, maka firman tersebut akan berakar dan bertumbuh, serta menjadikan kita serupa dengan gambarnya, kudus. Dikuduskan dengan melalui iman yang akan mempersatukan jiwa dan roh kepada Allah. Ibrani 10 ayat 10. Kekudusan sama dengan penyucian. Kitab suci mengatakan kepada kita bahwa segala sesuatu dijadikan kudus atau disucikan. 1 Timotius 4 ayat 4-5. Kekudusan adalah sesuai dengan Allah. Kebenaran adalah kesesuaian dengan hukum dan aplikasinya di dalam dunia. Penyucian adalah proses yang menyatukan ketiganya. Kekudusan perorangan melibatkan penyucian dari tubuh kita, 1 Korintus 6 ayat 13-14, pikiran kita, Roma 12 ayat 1-2, dan rohani, jiwa kita, 2 Korintus 7 ayat 1. Tujuan dari kekudusan atau penyucian adalah untuk membawa kita kepada kepenuhan Roh Kudus, kematangan dan kesempurnaan di dalam Kristus. Ini adalah proses yang terus-menerus berlangsung sesuai dengan Kristus melalui pimpinan roh, melalui doa, melalui firman, melalui mati terhadap diri sendiri dan berserah serta memberikan diri kepada Kristus. Akhirnya, di atas semuanya itu, mengkosongkan diri sendiri dan meminta Roh Kudus untuk melakukan pekerjaannya dan untuk menetapkan jalan-jalannya dalam hidup kita. Percaya dan menerimanya dengan mempercayai dan beriman kepadanya. Ibrani 10 ayat 14 ini adalah sebuah proses. Karena berjalan dalam kekudusan adalah sebuah proses dalam perjalanan rohani kita, kita tidak boleh menyangkali dosa-dosa kita, tetapi mengakuinya karena kita berdosa. 1 Yohanes 1 ayat 7-2. Tetapi kita tidak boleh cenderung berbuat dosa. Roh Kudus akan membawa kita kepada kekudusan untuk menyempurnakan kita walaupun kita berdosa. Jadi, jangan menyerah karena Yesus tidak pernah menyerah dalam menangani Anda. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah kompromi dengan dosa. Selalu bertobat. Selalu mencari pengampunan.
jagalah lidahmu, jagalah kelakuanmu, jagalah hatimu dengan sungguh-sungguh, carilah kehendak Kristus dalam segala sesuatu. Jangan pernah merasa nyaman dengan posisi Anda saat ini. Bergantunglah secara penuh kepada Kristus, percayai Dia. Serahkan jiwa dan roh Anda kepadanya. Katakan kepadanya, dan biarlah itu keluar dari lubuk hatimu yang paling dalam. Mintalah untuk Ia mengubah Anda ke dalam gambarnya. Rindulah untuk diubahkan oleh Kristus. Selangkah demi selangkah, tingkat demi tingkat, oleh kuasa Roh Kudus-Nya. Dan yang terakhir, percayailah, berserah, dan taatilah firman-Nya, dan juga tuntunan Roh Kudus. Maka Dialah yang akan meluruskan jalanmu. Filipi 1 ayat 6. Mari berjalan dalam kuasa Roh Kudus dan mengupas tentang peperangan spiritual. Subscribe YouTube channel kami dan nyalakan lonceng notifikasi serta follow sosial media kami untuk mendapatkan konten Kristiani secara reguler.